Apakah Anda pernah merasa tubuh lelah sekali, namun saat berbaring justru tidak bisa memejamkan mata? Atau terbangun di tengah malam lalu gelisah sampai pagi, tidak bisa tidur kembali? Jika Anda merasa diri Anda adalah kasus khusus, itu tidak benar. Ribuan lansia di Indonesia juga mengalami hal yang sama setiap malam. Namun yang mengejutkan adalah hanya dengan menambahkan satu jenis makanan lokal yang sudah akrab ke dalam makan malam, Anda akan merasakan tidur menjadi lebih nyenyak dan kesehatan perlahan membaik setiap hari. Tidak perlu obat, tidak perlu olahraga berat, namun hasilnya lebih bertahan lama dari yang Anda bayangkan. Kita sering berpikir bahwa insomnia adalah hal yang wajar seiring bertambahnya usia. Namun kenyataannya bisa mengejutkan Anda. Semuanya dimulai dari makan malam. Video hari ini akan mengungkap sebuah hidangan tradisional, sederhana, mudah dibuat, namun terlupakan dalam kehidupan modern. Inilah makanan yang kini direkomendasikan oleh banyak ahli gizi di Indonesia untuk lansia karena kemampuannya dalam mendukung tidur alami, mengurangi kelelahan, dan menstabilkan tekanan darah. Jika Anda sedang mencari solusi yang mudah diterapkan, sehat, dan bisa meningkatkan kualitas hidup di usia senja, maka jangan lewatkan 1 menit pun dari video ini. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Hidup Sehat di Usia Senja. Tempat berbagi pengetahuan kesehatan yang praktis, mudah dipahami, dan dekat dengan kehidupan komunitas lansia. 1 klik hari ini bisa menjadi langkah awal bagi Anda untuk tidur nyenyak setiap malam dan hidup sehat setiap hari. Pada usia di atas 60 tahun, banyak orang mengira bahwa sulit tidur hanyalah bagian wajar dari proses penuaan. Namun, jika kondisi ini berlangsung terus-menerus dan terjadi beberapa kali dalam seminggu, maka itu bukan lagi hal yang normal, melainkan telah menjadi masalah diam-diam yang secara perlahan menggerogoti kesehatan fisik dan mental jutaan lansia di Indonesia. Menurut data dari Asosiasi Kedokteran Geriatri Indonesia, lebih dari 40% orang berusia di atas 60 tahun mengalami kesulitan tidur setidaknya 3 kali dalam seminggu. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak di antara mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami insomnia kronis. Gejalanya seringkali dimulai dengan sangat ringan, hanya sulit terlelap atau sering terbangun di tengah malam. Awalnya mereka berpikir cukup menggantinya dengan tidur siang. Namun lambat laun mereka mulai merasa lelah setiap pagi, lesu sepanjang hari, dan kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari maupun interaksi sosial seperti sebelumnya. Dari situ lingkaran setan antara insomnia, kelelahan, dan isolasi sosial semakin menguat. Dampaknya tidak hanya berhenti pada kualitas tidur. Berbagai penelitian medis menunjukkan bahwa insomnia yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko hipertensi, diabetes tipe 2, dan bahkan demensia penyakit khas dan berbahaya pada usia lanjut. Terlebih lagi, pola tidur yang tidak teratur dapat mengganggu keseimbangan hormon yang menyebabkan kemampuan tubuh dalam mengatur kadar gula darah, detak jantung, dan daya ingat menurun secara signifikan. Tak hanya secara fisik, insomnia juga memberi dampak besar pada kondisi mental. Banyak psikolog di Jakarta menyebutkan bahwa lansia yang mengalami gangguan tidur seringkali merasa kesepian, cemas berlebihan, mudah marah, dan mengalami depresi ringan. Mereka menjadi tidak sabaran terhadap anak cucu sehingga suasana keluarga menjadi tegang dan jarak emosional makin membesar. Ada kakek nenek yang dulunya ceria, tetapi setelah beberapa bulan kurang tidur berubah menjadi tertutup, cepat tersinggung, dan menarik diri dari lingkungan. Kenyataan yang menyedihkan adalah banyak lansia yang hidup lebih lama, tetapi tidak benar-benar hidup dengan sehat. Hal yang paling mereka takuti bukanlah kematian, melainkan harus menjalani hidup dalam kelelahan yang terus-menerus tanpa tidur yang nyenyak. Kehilangan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai, dan merasa diri mereka menjadi beban bagi keluarga. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah ada cara yang sederhana, alami, dan aman untuk memperbaiki kualitas tidur bagi lansia tanpa harus bergantung pada obat tidur? Jawabannya terletak pada apa yang kita konsumsi di malam hari. Dan video hari ini akan mengupas lebih jauh tentang hal tersebut. Setelah memahami betapa seriusnya masalah insomnia pada lansia, banyak orang mungkin akan bertanya, mengapa semakin bertambah usia justru semakin sulit tidur? Jawaban ini mungkin mengejutkan. Penyebab utamanya terletak pada makan malam kita sehari-hari.
Banyak kebiasaan makan yang tampaknya tidak berbahaya bahkan merupakan makanan khas yang akrab. Ternyata diam-diam merusak kualitas tidur dari hari ke hari. Kesalahan pertama dan paling umum adalah makan malam terlalu larut. Banyak lansia di Indonesia yang tinggal bersama anak cucu yang sibuk, sering makan malam setelah pukul 20.00 saat sistem pencernaan sudah mulai melambat. Makan larut malam membuat lambung harus bekerja saat seharusnya istirahat, menyebabkan kembung, sulit mencerna, asam lambung naik, semua itu mengganggu tidur nyenyak. Kesalahan kedua adalah mengonsumsi makanan yang digoreng dan berminyak seperti gorengan, ayam goreng, nasi uduk atau makanan cepat saji, lemak jenuh, dan minyak goreng yang digunakan berulang kali mengandung trans fat dan senyawa oksidatif yang merangsang sistem saraf, meningkatkan detak jantung, dan membuat otak tetap terjaga meskipun tubuh sudah lelah. Kesalahan ketiga yang juga sangat umum adalah mengonsumsi makanan olahan seperti mie instan, sosis, nugget. Makanan-makanan ini mengandung kadar natrium garam yang sangat tinggi, bahan pengawet, dan zat perangsang rasa yang membuat tubuh sulit untuk rileks sebelum tidur. Kisah Ibu Siti, 68 tahun yang tinggal di Tangerang adalah contoh nyata. Karena hidup sendiri dan tidak ingin repot memasak, beliau biasanya memilih makan malam yang sederhana dengan mie instan dan gorengan. Awalnya beliau hanya merasa perutnya berat dan sulit tidur. Namun setelah beberapa bulan kondisinya memburuk. Beliau mengalami insomnia terus-menerus 45 hari dalam seminggu. Tubuhnya sering terasa panas, jantung berdebar-debar dan akhirnya harus mengonsumsi obat penenang. Setelah memeriksakan diri ke sebuah klinik gizi komunitas, dokter menunjukkan bahwa penyebabnya ada pada hidangan makan malam favorit beliau. Analisis gizi menunjukkan bahwa mie instan mengandung lebih dari 1,7 natrium, hampir 75% dari asupan garam maksimum yang seharusnya dikonsumsi oleh orang lanjut usia dalam sehari dikombinasikan dengan minyak goreng dalam gorengan yang mengandung kadar trans fat dan akrilamida tinggi. Sistem saraf dan peredaran darah beliau menjadi terus-menerus terstimulasi menyebabkan gangguan tidur berkepanjangan. Kita tidak bisa memperbaiki kualitas tidur jika masih terus memasukkan ke dalam tubuh hal-hal yang membuat tubuh berjuang sepanjang malam. Maka pertanyaannya adalah adakah makanan yang mudah dicerna mendukung relaksasi sistem saraf dan membantu tidur lebih nyenyak terutama yang cocok dengan kebiasaan orang Indonesia? Jawabannya akan segera diungkap pada bagian berikutnya. Lalu makanan apa yang justru membantu tidur nyenyak setelah memahami kesalahan dalam pola makan malam yang membuat lansia sulit tidur? Kini saatnya kita menemukan sebuah solusi yang sederhana, namun sangat efektif, sehat, mudah dibuat dan sangat akrab dalam budaya kuliner Indonesia. Solusi itu adalah tempe kukus daun kelor. Tempe yang dikukus dipadukan dengan daun kelor segar. Kombinasi yang sederhana namun sangat berharga bagi kesehatan lansia. Tempe adalah makanan tradisional yang difermentasi dari kedelai sangat kaya akan triptofan, sejenis asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh sendiri. Setelah diserap, triptofan akan diubah menjadi serotonin, neurotransmitter yang membantu mengatur suasana hati, mengurangi kecemasan, dan kemudian menjadi melatonin, hormon yang berperan penting dalam membawa tubuh masuk ke dalam tidur yang dalam. Berbeda dengan makanan yang digoreng yang cenderung menghilangkan banyak nutrisi, tempe kukus mempertahankan protein nabati dan enzim yang mendukung pencernaan, membantu lansia terhindar dari perut kembung dan gangguan cerna saat malam. Ini menjadi pembeda penting dalam memilih menu makan malam. Bukan hanya sehat, tetapi juga harus mudah diserap oleh tubuh. Daun kelor atau dikenal juga sebagai moringa adalah sayuran hijau yang kaya akan magnesium dan zat besi yang membantu melemaskan otot dan saraf sekaligus mendukung produksi sel darah yang sehat. Magnesium memiliki kemampuan untuk mengatur aktivitas sistem saraf pusat, menenangkan detak jantung, dan berperan dalam menstabilkan ritme sirkadian. Faktor penting untuk tidur yang teratur dan bangun dalam keadaan segar. Banyak penelitian dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan para lansia yang secara rutin mengonsumsi tempe dan daun kelor kukus di malam hari dikombinasikan dengan pola makan ringan dan minum air jahe hangat mengalami peningkatan kualitas tidur hingga 65% setelah 3 minggu. Mereka juga melaporkan adanya perbaikan pada tekanan darah pagi hari, kadar gula darah, dan suasana hati yang lebih positif. Saat bangun tidur,
Nilai tambah besar dari hidangan ini adalah rendah kalori, mudah dicerna, kaya serat dan antioksidan, membantu mengurangi peradangan, meningkatkan imunitas, serta mendukung fungsi hati dan ginjal dalam membuang racun secara alami di malam hari. Sementara banyak makanan malam lain cenderung menyebabkan kembung dan susah tidur, tempe, kukus, daun kelor justru menjadi pilihan yang ringan dan menenangkan bagi tubuh dan pikiran. Namun agar makanan ini memberikan manfaat optimal, para ahli menyarankan sebaiknya dikonsumsi sebelum pukul 18,3, yaitu sekitar 3 jam sebelum tidur. Hal ini memberi sistem pencernaan cukup waktu untuk memproses nutrisi, menghindari gangguan seperti kembung atau gangguan tidur di malam hari. Heli-heli mencari suplemen mahal atau bergantung pada obat tidur. Para lansia di Indonesia sebenarnya bisa memulai perjalanan menuju tidur yang dalam hanya dari bahan-bahan yang sudah akrab, mudah didapat, mudah dimasak, dan sepenuhnya alami. Jadi, jika Anda sedang mencari solusi yang lembut namun efektif dalam jangka panjang, mulailah dari dapur Anda sendiri, dari sepiring tempe kukus dan telur yang hangat, harum, dan penuh kasih sayang. Jika Anda masih ragu bahwa makanan sederhana, seperti tempe kukus daun kelor bisa membantu lansia tidur nyenyak, maka kisah Pak Harjo, 72 tahun yang tinggal di Yogyakarta akan menjadi bukti yang nyata dan penuh makna. Selama 5 tahun penuh, Pak Harjo hidup dalam kondisi insomnia kronis. Setiap malam ia gelisah hingga hampir pagi, hanya bisa tidur sebentar, lalu terbangun dengan rasa lelah dan kepala yang terasa berat. Ia sudah mencoba segala cara, mulai dari minum jamu, susu hangat hingga merendam kaki dalam air garam hangat. Namun hasilnya tidak pernah bertahan lama. Akhirnya dokter memberinya obat tidur ringan untuk membantu tidur secara buatan setiap malam. Memang obat membuatnya lebih mudah tertidur, tetapi di pagi hari tubuhnya terasa sangat lemas, kepalanya berat, dan ia kehilangan nafsu makan. Suatu kali ia bangun dalam keadaan pusing hingga tidak sanggup berjalan keluar rumah untuk berolahraga seperti biasanya. Putri Nyambak Ayu yang saat itu sedang kuliah jurusan gizi masyarakat di UK menyarankan agar ayahnya mencoba terapi pola makan sehat setiap malam terutama dengan mengonsumsi tempe kukus dan telur serta berhenti total dari makanan yang digoreng seperti ayam goreng bawang atau kerupuk. Awalnya Pak Harjo tidak percaya karena ia mengira makanan sehat seperti itu pasti tidak enak. Namun karena sayang anak, beliau pun setuju untuk mencoba selama 1 bulan. Hasilnya datang lebih cepat dari yang diduga. Hanya dalam waktu 3 minggu beliau mulai bisa tidur nyenyak selama 67 jam tanpa terbangun di tengah malam seperti biasanya. Setiap pagi saat bangun ia merasa segar, tidak perlu kopi untuk menyegarkan diri seperti dulu. Ia pun kembali ke rutinitas berjalan kaki, mengelilingi kampung, bermain catur dengan teman-teman sebaya, bahkan mulai merawat kebun kecil di belakang rumah. Dalam sebuah perbincangan baru-baru ini, Pak Harjo dengan penuh haru mengatakan, "Saya pikir umur saya tidak lama lagi, tapi setelah bisa tidur nyenyak, saya merasa hidup kembali. Itu bukan sekadar pemulihan fisik, tetapi juga kembalinya semangat hidup, keterhubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Tidak ada lagi sorot mata suram dari seorang yang menderita insomnia berkepanjangan." Pak Harjo kini adalah pria tua yang ramah, ceria, dan penuh energi. Kisah beliau menjadi bukti nyata bahwa dengan satu perubahan kecil dalam makan malam, lansia bisa mendapatkan kembali tidur yang nyenyak, dan juga kualitas hidup yang dulu mereka kira telah hilang untuk selamanya. Makanan tempe kukus daun kelor benar-benar merupakan kunci emas untuk tidur nyenyak di usia senja. Namun agar pintu menuju tidur yang berkualitas benar-benar terbuka, lansia juga perlu menambahkan beberapa kebiasaan kecil yang justru memberikan dampak besar. Berikut adalah 3 kebiasaan sederhana yang telah direkomendasikan oleh banyak pakar tidur di Indonesia guna meningkatkan efektivitas dari makanan dan membantu tubuh masuk ke dalam kondisi istirahat alami, dalam, dan berkualitas. Laben minum air rebusan jahe 30 menit setelah makan malam. Jahe bukan hanya bumbu dapur tradisional di Indonesia, tetapi juga ramuan herbal alami yang sangat efektif untuk meriliskan sistem pencernaan, menghangatkan tubuh, dan menstabilkan sirkulasi darah. Dengan meminum segelas air jahe hangat tanpa gula sekitar 30 menit setelah makan malam,
tubuh akan mendapatkan stimulasi sirkulasi darah yang lebih lancar, perut menjadi lebih nyaman, dan sistem saraf masuk ke mode relaksasi. Hal ini sangat penting bagi lansia, apalagi setelah seharian penuh menanggung stres atau rasa tidak nyaman. Penelitian dari Universitas Erlangga menunjukkan minum air jahe secara rutin setiap malam dapat menurunkan kadar kortisol, hormon stres ke tingkat yang stabil sehingga tubuh dapat memproduksi melatonin dengan lebih baik di malam hari. Matikan tab ponsel minimal 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari layar ponsel, televisi, atau tablet adalah musuh tersembunyi bagi kualitas tidur. Cahaya ini membuat otak salah mengira bahwa hari masih siang sehingga menghambat produksi melatonin, hormon penting yang membantu tubuh masuk ke fase tidur. Buatlah jam tenang setelah pukul 20,3 ribu khususnya untuk orang tua. Matikan perangkat elektronik dan gantikan dengan obrolan ringan bersama keluarga atau dengarkan musik yang menenangkan. Ini adalah waktu terbaik bagi otak untuk menyesuaikan diri dengan gelombang otak alfa, jenis gelombang yang muncul saat seseorang merasa tenang dan siap untuk tidur nyenyak. 3. Dengarkan suara alam daripada berita malam. Daripada menonton berita malam yang seringkali memicu rasa cemas, cobalah mendengarkan suara alam seperti gemericik air, suara hujan, atau kicauan burung malam. Suara-suara ini membantu menurunkan frekuensi gelombang otak beta, gelombang stres, dan meningkatkan gelombang alfa serta theta. Kondisi ideal di mana tubuh secara perlahan terputus dari dunia luar dan bersiap untuk tidur yang dalam dan damai. Banyak aplikasi gratis seperti Suara Alam Indonesia atau YouTube menyediakan musik alam berdurasi 3060 menit. Cocok untuk lansia yang tidak terbiasa dengan teknologi, namun tetap mudah diakses. Cukup dengan konsisten menjalankan 3 kebiasaan kecil ini setiap malam dipadukan dengan makan malam sehat dari tempe dan daun kelor. Anda akan merasakan perubahan yang nyata. Tidak hanya lebih mudah tidur, tetapi juga tidur lebih dalam, bangun lebih segar, dan semangat yang lebih positif setiap pagi. Meskipun tempe kukus daun kelor telah terbukti sebagai hidangan luar biasa yang membantu mendukung tidur nyenyak dan menstabilkan kesehatan lansia, namun pada kenyataannya tidak sedikit orang yang tidak merasakan manfaatnya secara optimal. Penyebabnya adalah penggunaan yang salah atau kombinasi yang kurang tepat sehingga nilai dari makanan ini justru berkurang atau bahkan berdampak negatif. Kesalahan pertama, makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Banyak orang terbiasa makan malam pukul 20,31 sampai 21 karena berpikir asal makan sehat jam berapapun tidak masalah. Namun bagi lansia, sistem pencernaan bekerja lebih lambat. Jika makan terlalu dekat, waktu tidur kurang dari 1 jam sebelumnya, lambung belum selesai mencerna makanan yang dapat menyebabkan perut kembung, sendawa, naiknya asam lambung. Semua ini mengganggu proses masuk ke tidur yang dalam. Waktu ideal untuk makan malam adalah sebelum pukul 18. Agar tubuh memiliki cukup waktu 2-3 jam untuk menyerap nutrisi, mencerna dengan tenang, dan mempersiapkan diri untuk tidur optimal. Kesalahan kedua, menggunakan terlalu banyak garam atau penyedap rasa meski dikukus. Jika saat memasak Anda menambahkan terlalu banyak garam, kecap asin, penyedap rasa, atau menggunakan tempe yang sudah dibumbui dari pasar, Anda secara tidak sadar telah mengubah hidangan sehat menjadi bom natrium bagi jantung. Lansia dengan tekanan darah yang tidak stabil bila mengonsumsi natrium tinggi di malam hari akan mudah mengalami retensi cairan, sesak napas, tekanan darah naik mendadak, dan jantung harus bekerja lebih keras saat tubuh seharusnya beristirahat. Semua ini menghambat tidur dalam dan keseimbangan hormon. Saran terbaik, bumbui dengan sangat ringan atau kukus tempe dan daun kelor tanpa bumbu. Lalu sajikan dengan perasan jeruk nipis atau sambal tomat segar yang tidak asin, lezat, dan tetap aman. Kesalahan ketiga, menggoreng atau menumis, bukan mengukus, karena khawatir rasa akan hambar jika hanya dikukus. Banyak orang akhirnya menggoreng tempe atau menumis daun kelor dengan minyak yang justru menghilangkan protein sehat, enzim pencernaan, dan zat antiinflamasi alami dari bahan makanan tersebut. Lebih buruk lagi jika menggunakan minyak bekas. Risiko terbentuknya senyawa oksidatif berbahaya bagi jantung dan hati akan meningkat. Mengukus secara sederhana tanpa minyak tetap menjadi metode terbaik untuk mempertahankan nutrisi,
memudahkan pencernaan, dan tidak membebani hati serta ginjal di malam hari. Catatan khusus untuk penderita penyakit kronis. Bagi mereka yang menderita diabetes, tekanan darah tinggi, atau memiliki lambung yang sensitif, hidangan tempe kukus dan telur sebaiknya disantap bersama nasi merah atau bubur halus untuk menambah energi dan memperlambat proses pencernaan sehingga mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Hindari menyantapnya bersamaan dengan mie, lontong, atau gorengan dalam satu waktu makan malam. Ingatlah, sebuah hidangan sehat hanya akan memberikan manfaat maksimal jika dikonsumsi dengan cara yang benar pada waktu yang tepat dan dalam porsi yang sesuai. Perhatian kecil hari ini bisa menjadi titik balik besar untuk tidur nyenyak, jantung yang sehat, dan masa tua yang penuh ketenangan. Setelah memahami manfaat luar biasa dari tempe kukus dan kelor serta kebiasaan-kebiasaan sederhana yang mendukung tidur berkualitas, banyak orang mulai bertanya, kalau begitu, apa yang sebaiknya saya makan setiap malam agar tidak bosan tapi tetap sehat? Berikut adalah rekomendasi menu 7 hari dirancang khusus untuk lansia. Mudah dicerna, menstabilkan tekanan darah, meningkatkan kualitas tidur, tetap lezat, dan mudah disiapkan dengan bahan-bahan yang tersedia di warung atau pasar tradisional. Senin. Hari Senin, tempe kukus plus sayur bayam. Kombinasi yang familiar namun sangat menyehatkan. Tempe kukus kaya protein nabati. Bayam menambah zat besi yang membantu produksi sel darah merah sangat dibutuhkan bagi lansia yang sering kekurangan tidur. Tambahkan RJ hangat setelah makan untuk hasil yang lebih optimal. Selasa, hari Selasa, supung plus dada ayam kukus. Sup jagung manis, rendah lemak dan mudah dicerna. Mengandung triptofan alami. Dada ayam kukus kaya protein tanpa lemak. Memberikan energi tanpa membuat perut terasa berat. Hindari penggunaan garam berlebihan. Gunakan daun bawang dan lada hitam untuk menambah cita rasa. Rabu, hari Rabu, bubur oat plus pisang kukus. Bubur oat dimasak dengan susu nabati atau air, dipadukan dengan pisang kukus, sumber magnesium, kalium, dan serat larut. Menu ini sangat ringan, cocok untuk mereka yang memiliki masalah pencernaan atau mudah kembung jika makan nasi malam hari. Kamis, hari Kamis, nasi merah plus ikan kembung kukus plus lalapan. Nasi merah kaya serat membantu pencernaan lambat dan menstabilkan kadar gula darah. Ikan kembung kukus mempertahankan omega-3 yang bermanfaat bagi kesehatan otak. Lalapan, sayuran segar bersih, memberikan vitamin A, C, dan folat, mendukung relaksasi sel saraf. Jumat, hari Jumat, tahu rebus plus sayur bening plus 1 gelas susu kedelai. Tahu yang direbus sup bening bisa dimasak dengan oyong atau labu. Dan segelas susu kedelai hangat adalah trio sempurna yang membantu melemaskan otot, menyediakan estrogen nabati, dan tidak menyebabkan kembung. Sangat cocok bagi penderita insomnia, terutama wanita di masa menopause. Sabtu, hari Sabtu, gado-gado tanpa kerupuk plus tempe panggang. Gado-gado tanpa tambahan kerupuk akan mengurangi kadar lemak secara signifikan. Saus kacang buatan sendiri tanpa gula, rendah garam, dan tempe panggang menambah cita rasa sambil tetap menjaga kesehatannya. Ini adalah pilihan makan malam ringan namun bergizi memberikan suasana ganti suasana akhir pekan. Minggu, hari Minggu, sop, oyong plus telur kukus plus 1 buah pisang. Sup oyong membantu menyejukkan hati dan menetralisir panas dalam. Telur kukus yang lembut dan mudah dicerna menyediakan protein penting untuk regenerasi sel. Mengakhiri makan malam dengan 1 buah pisang matang, membantu menstabilkan kadar gula darah dan menenangkan sistem saraf. Setiap hari pilihan yang sederhana, tidak perlu makanan mahal atau rumit. Cukup tahu cara memadukan bahan dengan benar. Anda sepenuhnya bisa mengubah makan malam menjadi obat tidur alami yang membantu tidur datang dengan mudah. Tubuh pulih secara mendalam dan pikiran menjadi lebih tenang. Tidur nyenyak bukan soal umur tapi soal pilihan. Saat masih muda, Anda mungkin bisa begadang, makan sembarangan, dan tetap bisa tidur nyenyak. Tapi di usia senja, tubuh memerlukan perhatian yang lembut dan bijak. Dan semua itu dimulai dari makan malam. Tidak perlu makanan mewah atau bahan impor mahal. Cukup sepiring tempe kukus hangat, beberapa lembar daun kelor kukus yang lembut, dan segelas air jahe hangat. Anda telah memberi tubuh kesempatan untuk benar-benar beristirahat.
dan memulihkan diri setelah hari yang panjang. Kita sering berpikir bahwa kesehatan adalah sesuatu yang besar, memerlukan rumah sakit, resep obat, atau rutinitas olahraga yang ketat. Namun kenyataannya, kesehatan di usia senja justru dibangun dari hal-hal kecil yang diulang setiap hari. Pilihan untuk makan lebih awal, makan malam yang ringan, kebiasaan mematikan TV lebih cepat, atau mendengarkan suara alam di malam hari. Semua itu terlihat sederhana, namun sebenarnya adalah kunci untuk membuka kehidupan yang sehat, bahagia, dan penuh makna di masa tua. Jangan tunggu sampai kelelahan berkepanjangan. Jangan tunggu sampai harus bergantung pada obat tidur setiap malam. Jangan biarkan diri Anda kehilangan koneksi dengan kehidupan hanya karena Anda berpikir bahwa susah tidur adalah hal wajar di usia tua. Anda layak mendapatkan tidur yang nyenyak, pagi yang segar, dan hari yang penuh energi. Cukup mulai dengan satu perubahan kecil malam ini. Kita baru saja bersama-sama menjelajahi kekuatan dari tempe, kukus, daun kelor. Makanan sederhana, namun membawa manfaat luar biasa bagi tidur dan kesehatan lansia. Berkat kandungan triptofan, magnesium, zat besi, dan serat nabati alami, makanan ini membantu meningkatkan produksi melatonin, melemaskan otot dan saraf, serta menenangkan sistem pencernaan sehingga Anda lebih mudah memasuki tidur nyenyak. Jangan lupa untuk menggabungkannya dengan 3 kebiasaan sederhana, namun sangat efektif. Minum segelas air jahe hangat setelah makan malam. 2. Matikan perangkat elektronik minimal 1 jam sebelum tidur. 3. Dengarkan suara alam untuk membawa pikiran ke dalam keadaan relaksasi alami. Apakah Anda memiliki resep atau cara khusus untuk tidur nyenyak? Bagikan di kolom komentar. Siapa tahu rahasia Anda bisa bermanfaat bagi ribuan orang lainnya. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan, dan tentu saja subscribe ke channel Hidup Sehat di Usia Senja, tempat berbagi pengetahuan sederhana dan mudah dipraktikkan, namun bisa mengubah kualitas hidup Anda di usia lanjut. Karena hidup sehat di usia tua bukanlah mimpi yang jauh, melainkan sesuatu yang dimulai dari dapur kecil Anda setiap hari.